Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah mengaku Islam, tapi mereka memiliki rukun Islam yang berbeda dengan Islam yang sebenarnya. Syiah juga mengaku Islam dan mereka juga memiliki rukun iman yang berbeda. Perbedaan ini pokok pangkalnya adalah ketika Rasulullah wafat, tidak dengan jelas menunjuk penggantinya. Namun demikian, beberapa peristiwa dimaknai sebagai petunjuk beliau bahwa penggantinya adalah Abu Bakar, yaitu mengajak Abu Bakar untuk menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah, menikahi anaknya, memintanya mengimami sholat di saat beliau sedang sakit parah, dan sebagainya. Sedangkan dalam keyakinan Syiah, Rasulullah telah dengan jelas dan tegas menunjuk penggantinya sebagai pemimpin yang baik, terutama demi pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam, maka tidak mungkin beliau meninggalkan umatnya begitu saja. Menurut keyakinan Syiah, Rasulullah telah menunjukkan dengan jelas bahwa beliau telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Fakta-fakta seputar kelayakan Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah kerabat terdekat Rasulullah SAW, baik sebagai sepupu maupun menantu. Terdahulu masuk Islam. Ali bin Abi Thalib juga pahlawan perang, sampai ada pepatah Arab, tidak ada pemuda setangguh Ali, tidak ada pedang sesakti Zulfikar. Zulfikar adalah pedang Ali dalam setiap peperangan. Ali bin Abi Thalib juga paling berilmu, sehingga mendapat julukan Babul Ilmi atau pintu ilmu. Sesuai dengan hadis beliau, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya. Siapa yang mau memasuki sebuah kota, hendaklah dia masuk lewat pintunya. Imam kaum sufi adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga dikenal sebagai imam dalam ilmu hikmah dan futuwah. Hampir semua tarekat bermuara kepada ajaran Ali dan para pendirinya adalah keturunannya. Antara lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, pendiri tarekat Qadiriyah. Penghormatan kaum sufi kepada Ali sangat tinggi, sehingga beliau mendapat julukan Karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Orang Arab terpasih setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ibnu Abil Hadid, ulama dan sastrawan terkenal Mu'tazilah di abad ke-7, menyusun buku berjudul Syarah Nahjul Balaghoh dengan kata pengantar, demi yang maha benar, perkataan Ali di bawah firman Holik dan di atas perkataan makhluk yang lain. Masyarakat bisa belajar disiplin ilmu retorika dan penulisan dari Ali. Keterpesonaan atas kepasihan Ali ini juga diutarakan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam buku syarahnya atas Nahjul Balaghoh. Tak seorang pun dari suku Arab yang tidak meyakini bahwa setelah Al-Quran dan sabda Nabi SAW, ucapan Ali adalah yang termulia, terpasih, paling berbobot, dan juga paling komprehensif. Sebenarnya, khalifah keempat yang diangkat umat secara beramai-ramai menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Maksud saya setelah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib diangkat umat secara beramai-ramai. Ketegasan Ali dalam memimpin umat menimbulkan perlawanan yang mendorong terjadinya 3 peperangan, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, dan Perang Nahrawan. Makna kata Syiah sebenarnya dalam bahasa Arab berarti pengikut. Namun dalam perjalanan waktu, kata ini kemudian dijadikan label
bagi umat Islam yang meyakini bahwa pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali dan memutuskan untuk memilih Ali sebagai pemimpinnya. Konsekuensi dari pilihan ini adalah lebih mengutamakan pendapat dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Imam Ali untuk diikuti dalam menjalankan ajaran Islam. Ketika ada dua cara pandang yang kontradiktif terkait satu masalah, yang satu pandangan versi sahabat dan yang kedua pasangan versi Ali, maka orang Syiah memilih mengambil pandangan Ali. Banyak kaum Syiah takfiri yang suka menghina sahabat dan istri Nabi. Salah satunya yang sangat terkenal dan tersebar di berbagai video-video adalah dari Syiah takfiri London yang dipimpin oleh Yasir Al-Habib yang memang dipelihara dan dibiayai aktivitasnya oleh musuh-musuh Islam. Tentang peringatan Asyura 10 Muharram. Asyura bukanlah hari raya, melainkan hari duka cita. Asyura adalah peristiwa pembantaian keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat bernama Karbala, Irak Selatan. Peristiwa ini berlangsung pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi. Peristiwa Asyura disebut sangat tragis karena beberapa hal, yaitu perang terjadi antara kafilah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melawan 30.000 pasukan yang semuanya adalah orang Islam. Pasukan itu sendiri dipimpin oleh Umar, putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat besar Nabi. Orang Islam melakukan pembantaian terhadap anak keturunan dari Nabi mereka sendiri. Rombongan keluarga Nabi sempat disiksa rasa haus selama 3 hari sebelum akhirnya dibunuh. Pasukan Umar memblokade sungai Efrat sehingga keluarga Nabi tidak bisa mengambil air minum. Jenazah Al-Husain dan rombongannya dimutilasi. Kepala mereka dipenggal dan ditancapkan di atas tombak. Lalu kepala-kepala itu diarak ke Kufa dan ke Syam Suriah untuk dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Sisa rombongan keluarga Nabi yang masih hidup, yaitu para wanita dan 2 pria yang tidak berdaya, digiring dan dirantai. Mereka diharuskan mengikuti arak-arakan kepala yang ditancapkan di atas tombak untuk dipertontonkan kepada orang lain. Peristiwa inilah yang mendasari orang-orang Syiah memperingatinya dengan cara menepuk-nepuk dada, melukai kulit mereka. Faktanya, sangat besar kaum Syiah yang ekstrim melakukan tradisi yang disebut Kameh Zani ini. Misalnya di wilayah Pakistan, yang foto-foto mereka itu terus-menerus disebarkan hingga sekarang. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.